Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Willy Tan dan kali ini kita akan siap untuk melanjutkan pelajaran kita pada kali ini. Ya, saya berikan sebuah judul yaitu strategi konten yang menjual. Kita perlu mengerti bahwa kita seorang edukator perlu mengerti cara mengemas sebuah konten yang bisa mendatangkan leads, mendatangkan sales atau mendatangkan bisnis dalam artian yang menjual. Bukan ketika orang datang, dia ketawa dan dia lewati, tapi dia datang, dia bisa mikir, "Oh iya juga ya, ini kan masalah yang saya hadapi." Lalu karena dia melihat bahwa kita ini adalah orang yang capable untuk memberikan sebuah pemahaman, mentransformasi dia, sehingga akhirnya dia bisa masuk ke dalam sosial media kita dan dia bisa mengikuti kita. Dan ujung-ujungnya ketika kita launching sebuah produk, harapannya apa? Harapannya mereka bisa beli produknya kita. Nah, ini adalah strategi konten yang menjual. Kita perlu mengerti, apa alasan orang belum membeli atau kenapa kita belum ada penjualan. Kalau kita udah buat konten berulang-ulang atau katakanlah udah berpuluh-puluh konten, tapi katakanlah belum yang namanya mendatangkan traffic atau belum mendatangkan konversi, ya, kita perlu mengerti berarti ada kesalahan. Mungkin saja karena alasannya mereka belum percaya sama kita. Konten yang kita buat sudah bagus, tapi kita nggak membangun yang namanya authority. Ya, orang itu ngelihat konten kita, dia merasa bermanfaat sekali, tapi ketika dia masuk ngelihat personality-nya kita, dia belum bisa percaya sepenuhnya. Berarti apa yang dibangun? Kita perlu bangun yang namanya tunjukkan juga bahwa kita ini punya testimoni ya, kita punya yang namanya kesan dan pesan dari para peserta yang ada atau katakanlah orang yang pernah mengikuti kontennya kita atau pernah di-training sama kita. Kita perlu punya yang namanya testimoni agar orang yang belum percaya bisa tergerak untuk lebih percaya sama kita. Oke? Nah, yang kedua adalah mungkin saja konten yang kita buat sudah bagus tapi belum tepat sasaran. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan yang namanya micro niche. Ingat ya, ada niche, sub niche, sama micro niche. Mungkin di bagian micro niche-nya ini kita belum bisa yang namanya menyasar secara segmented atau targeted ya. Nah, belum tepat sasaran. Akhirnya apa? Kontennya bagus, kontennya ramai, tapi nggak segmented atau belum tepat sasaran. Untuk itu saya selalu encourage setiap dari kita bahwa hey, kita perlu pentingkan juga nih mengenai siapa target market yang ingin kita bidik, siapa target market yang kurang lebih ingin kita sasar. Nah, sekarang ada tipsnya bagaimana cara kita bisa membuat strategi atau konten yang menjual, yang bisa mendatangkan traffic. Oke ya, yang pertama kita perlu bahas mitos. Contohnya, kita bahas soal kesehatan. Oke ya, fakta atau mitos bahwa manusia harus tidur selama 7 jam. Kita masih belum tahu, tapi itu orang-orang yang emang concern di bidang kesehatan, dia akan cari tahu. Apalagi ada konten kita, dia akan nonton sampai habis. Apalagi misalnya ya, mitos tentang kesehatan. Apakah makan buah selamanya sehat? Who knows? Karena buah juga mengandung gula. Kalau kita makan di malam hari, ya nggak boleh tentunya ya. Karena nggak ada proses atau sistem pembakaran. Di saat kita malam hari, tidur, ya nggak terbakar gulanya. Berarti nggak sepenuhnya sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya bukan pakar kesehatan, tapi kurang lebih kita perlu bahas mengenai mitos. Ya, mitos-mitos apa aja yang kira-kira sering diadopsi sama masyarakat dan ternyata ini adalah paham yang salah atau mitos yang salah. Oke? Yang kedua, kesalahan. Kesalahan pemula dalam berolahraga. Bisa juga. Kesalahan pemula dalam melakukan yang namanya diet. Kesalahan pemula untuk membangun massa otot. Bisa juga. Oke, orang-orang yang suka di dunia kesehatan ketika dibilang ada kesalahan, dia pengen tahu apakah aku salah atau benar nih. Selama ini aku udah ngelakuin ini salah atau benar, pengen tahu jadinya. Atau mungkin bagi Anda katakanlah ya, yang industrinya itu bergerak di bidang financial planner. Kesalahan orang ketika sedang berinvestasi. Ada juga, oke? Atau kesalahan orang dalam mengatur perencanaan keuangan keluarga. Ada juga. Nah, ini perlu kita masukkan ya, kesalahan-kesalahan apa aja yang kira-kira sering dilakukan tapi sedikit orang yang menyadari akan kesalahan itu. Tipsnya, nah, kita perlu juga sampaikan mengenai edukasi.
Tips untuk merencanakan keuangan keluarga itu perlu disampaikan juga. Sehingga apa? Ini membangun yang namanya kesadaran orang dan menyaring ya, menyaring orang-orang yang emang nantinya bisa menjadi customer idealnya kita. Oke? Nah, setelah itu adalah from zero to hero. Apa itu maksudnya? Coba sampaikan mengenai fakta unik atau katakanlah konten-konten yang bisa menampilkan bahwa ini dari yang kurus jadi katakanlah berisi ya. Ini yang kurus yang nggak ada ototnya tiba-tiba jadi binaraga. Contohnya kalau misalnya kita ini ingin membahas di bidang kesehatan. Jadi ini adalah contoh ya. Contoh-contoh konten yang bisa mendatangkan traffic, followers atau orang-orang yang katakanlah nge-view yang melihat itu jauh lebih besar. Nah, konten mitos, mitos-mitos dalam apa contohnya ya? Mitos-mitos dalam public speaking bisa juga. Oke ya, kesalahan, tips from zero to hero. Dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak paham jadi paham, yang nggak pro jadi profesional. Nah, kita perlu yang namanya ajak mereka untuk bisa melihat bahwa hey ini begini loh, ini begini loh. Jadi kontennya itu menjual. Bukan konten yang emang didesain untuk asal-asalan atau ibaratnya sekedar ada postingan, sekedar ada konten. Tapi konten itu emang kita rumuskan karena kita ingin yang namanya monetize. Ya, strategi konten yang menjual dengan harapan kalau kita bangun hal ini, maka followersnya kita akan lebih yakin, akan terbuka pikirannya dan menganggap bahwa ini adalah hal yang penting dan kalau nanti kita buat produk, dia akan ikut sama kita dan dia akan beli sama kita. Kenapa? Karena kita sudah buat kolamnya dan ini adalah strategi bagaimana mengubah warm market menjadi lebih hot market atau menjadi lebih yakin sama produknya kita. Sekian materi pada kali ini mengenai strategi konten yang menjual dan sampai jumpa di materi selanjutnya.